acara. Untuk memulai acara kebaktian Vesper kita, mari kita undang Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai kebaktian kita, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 340. Sabat Hari Perhentian. Lagu Sion edisi lengkap nomor 340, Sabat Hari Perhentian. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan yang disucikannya. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Baik, untuk doa buka kami undang kesediaan Ibu Hevi untuk membawakan doa buka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam itu, memuji nama Tuhan dari pembukaan hari ini. Tuhan Yesus serta kami dalam acara Vesper ini Tuhan, dari awal acara hingga akhir. Ialah firman yang akan dibentangkan melalui Bapak Untoro, dan Bapak Untoro boleh memperoleh hikmat dari surga, sehingga apa yang boleh disampaikan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya, mungkin ada dari saudara-saudari yang ingin membawakan kesaksian, kami persilakan. Saya akan membawakan kesaksian singkat. Saya bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami. Oleh karena tepat hari ini tanggal 1 Oktober kami berulang tahun perkawinan yang ke-25 tahun. Kami mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan di dalam keluarga kami. Tuhan selalu beserta kami. Tuhan selalu menyertai kami. Dalam suka dan duka, selalu ada berkat dari Tuhan yang Tuhan kasih. Selalu ada penyertaan apabila kami sakit, kami dalam masalah, kami dalam gundah gulana, semua Tuhan peliharakan. Semua Tuhan kasih yang terbaik di dalam kehidupan kami. Hari ini tepat tanggal 1 Oktober 25 tahun yang lalu, yaitu tahun 96, kami menikah di gereja Gandaria, Kebayoran Lama ya. Kami mau bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan selama 25 tahun hingga saat ini. Kami selalu setia sama Tuhan. Kami selalu berpegang tangan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, masalah boleh datang silih berganti, tapi kami tetap percayakan semua Tuhan yang pegang, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur. Demikianlah kami minta tolong didoakan juga oleh Pak Pendeta, biarlah rumah tangga umat Tuhan di Jemaat El Shaddai dan di Jemaat Pondok Ranji, Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu pimpin, dan Tuhan selalu berkati. Terima kasih. Selamat ya untuk Pak Melki dan Bu Eni, perkawinan perak ya. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Untoro. Selamat sahabat bagi kita semua. Sahabat.
Sebelum kita mempelajarin kitab Daniel pasal 11 ayat 4-5, mari kita sama-sama tunduk kepala kembali di bawah pimpinan oleh Pendeta Tanu. Bisa tolong berdoa buat kita? Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang di surga, kami puji muliakan Engkau Tuhan. Kaulah kami yang hidup, Tuhan kami yang kekal, Bapa kami yang baik. Sepanjang 6 hari lama bekerja kami telah diberkati dan kami telah merasakan berkat-berkat itu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada hari Sabat Tuhan yang kudus ini Engkau boleh memperkenankan kami untuk masuk dalam hari perhentian-Mu bersama dengan Engkau dan umat-umat tebusan pada umum lainnya. Pada malam hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui penggambaran Daniel. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Untoro yang telah Tuhan inspirasikan firman-Mu ini. Boleh dapat disampaikan dan penuh kuasa dan kami yang mendengar boleh dapat mengerti dan memahami. Berkati kami semua ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Tanu. Ya. Baik saudara-saudara, tiba saatnya kita sampai kepada penghujung pasal 11 yaitu ayat 44 sampai 45. Kita sudah pelajarin bahwa Daniel pasal 11 ayat 41 sampai 45 ini adalah peristiwa-peristiwa yang Tuhan tunjukkan kepada kita yang akan terjadi di akhir zaman. Setelah kita mempelajari ayat 41, bagaimana ayat 40 juga dikatakan bagaimana dominasi ateis atau komunis jatuh di bawah pimpinan Rusia. Kemudian ayat 41 dikatakan bahwa ada sisa lagi negeri Mesir tidak akan terluput. Masih ada 5 negara komunis yang dipimpin oleh Republik Tiongkok sekarang. Itu juga dikatakan oleh nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Nabi Daniel, mengatakan bahwa semua akan menurut kepada Raja Negeri Utara. Semua akan ditaklukkan. Baik kaya yang dilambangkan dengan Libya, baik miskin yang dilambangkan dengan Ethiopia. Semua akan takluk. Binatang yang keluar dari bumi atau dari darat atau dari tempat yang sepi, yaitu Amerika Serikat menjalankan kuasa binatang pertama, dan dia akan mendirikan patung. Raja Negeri Utara ini di ayat 41 dikatakan, 42, 43 minggu lalu dikatakan bahwa dia menguasai apa? Harta, benda seluruh dunia. Jadi melalui binatang yang keluar dari bumi yaitu Amerika, negara adik kuasa ini melakukan banyak embargo ekonomi, sanksi ekonomi yang kita sudah lihat minggu lalu. Bagaimana dia menggunakan sanksi-sanksi melalui World Bank, negara Libya melambangkan negara kaya, Ethiopia melambangkan negara miskin. Jadi tidak akan terluput baik orang kaya secara negara atau pribadi, baik orang miskin secara pribadi, semua akan mengikuti binatang itu. Dia memberikan sanksi ekonomi kepada Tiongkok kasus tentang Uighur, ya, separatis Uighur yang ada di Republik Tiongkok. Dia memberikan sanksi ini Agustus 1 tahun 2020. Jadi semua tidak akan terluput, tetapi ada dikatakan oleh Tuhan yaitu Edom. Edom atau nama lain dari Esau. Kemudian ada Amon, Bani Amon, dan itu adalah anak-anaknya Lot. Jadi dikatakan di sana bahwa ada nanti dari umat-umat Tuhan itu yang di luar kandang. Amon, Moab, dan Edom akan terluput. Artinya Edom ini adalah saudara kandung atau nama lain dari Esau. Amon dan Moab adalah anak-anak Lot. Jadi akan ada dari generasi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi dalam Yohanes 10 ayat 7, domba-dombaku mendengarkan suara Tuhan, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi mereka ini di samping mereka mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka menolak patung yang didirikan oleh binatang yang keluar dari bumi, yaitu apa? Sandelo, undang-undang hari Minggu. Sedangkan kita adalah keturunan dari Abraham.
secara rohani, yaitu Gereja Masih Advent hari ke-7 yang berdiri tanggal 22 Oktober. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ada 5 negara komunis sisa yang sekarang lagi bersikap tegang sama Amerika, yaitu Tiongkok ya, tentang Laut Cina Selatan. Ayat 43, ia atau Raja Tanduk Kecil itu menguasai semua harta. Ia akan menguasai harta benda, emas dan perak, dan segala barang berharga negeri Mesir. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Baik miskin, baik kaya, baik kecil, baik besar, semua akan mengikuti. Ini Amerika menjatuhkan sanksi ekonomi yang kita sudah lihat minggu lalu. Baik dia sanksi kepada Iran, kepada Korea Utara, baik kepada Venezuela, baik kepada Tiongkok yang terakhir. Masalah Uighur. Binatang yang keluar dari bumi itu menguasai World Bank. Dalam kasus pandemi ini, semua negara tidak terkecuali mengalami krisis keuangan. Dan mereka membutuhkan suntikan dana dari the World Bank. Dan inilah dibalik itu semua, yaitu binatang yang keluar dari laut. Mengapa ini diutamakan? Karena binatang pertama, karena dia diberikan kekuatan dari naga. Naga itu, dia disamakan sebagai perempuan yang memakai kain ungu, kain kermisi. Kain ungu kermisi ini biasanya dipakai raja-raja, jadi dia kaya. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Tanduk kecil itu memiliki kekayaan yang luar biasa dan menguasai perekonomian dunia melalui binatang yang keluar dari bumi, yaitu Amerika Serikat. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi binatang yang kedua yang keluar dari bumi itu, dia berbicara seperti naga, tapi dia seperti domba. Domba itu kan kalem, 2 tanduk. Tanduknya itu yaitu human right, dengan human right atau hak asasi manusia, dan freedom, kebebasan, termasuk kebebasan beragama. Tapi dia berbicara seperti seekor naga. Naga tahu siapa? Setan. Dan dia menjalankan kuasa binatang pertama. Siapa binatang pertama? Yaitu tanduk kecil. Dijalankan. Nah, kita sudah pelajarin bagaimana dia bersekutu menjatuhkan Uni Soviet tahun 1989. Dan Uni Soviet jatuh tahun 1991. Dan dia menyebabkan seluruh bumi, seluruh dunia, dan penghuninya, baik kaya, miskin, baik ateis, komunis, atau tidak, akan menyembah binatang pertama. Siapa binatang pertama? Yaitu tanduk kecil. Yang luka parahnya telah sembuh. Ya, luka parahnya telah sembuh. Oleh siapa? Oleh Mussolini tahun 1929. Sekarang kita tiba pada saat ayat 44 dan 45. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur, apa yang dimaksud dengan kabar-kabar dari sebelah timur? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi yang dimaksud dengan kabar-kabar dari sebelah timur adalah kabar keselamatan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang belum terjadi saat ini, yang akan muncul dari sebelah timur. Seperti Matius 24:27, bahwa dari sebelah timur Tuhan akan datang melontarkan cahayanya dari timur ke barat, dan semua mata akan memandang, tidak satupun akan terluput memandang. Dan kabar keselamatan ini diberitakan dalam perkabaran 3 malaikat yang dilakukan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7, kita-kita semua ini, dalam kitab Wahyu. Jadi Raja Negeri Utara atau tanduk kecil yang telah sembuh ini, setelah dia mencapai kekuasaannya nanti, ya, menjelang akhir zaman, setelah undang-undang hari Minggu diberlakukan, dia akan geram
Kenapa? Karena dia mendengar apa? Sekarang pun dia mendengar sudah terjadi kabar-kabar dari sebelah timur. Nah, jadi sebelah timur ini adalah menandakan kabar kedatangan Yesus yang kedua kali yang akan muncul dari timur ke barat. Siapa yang menyebarkannya? Yaitu gereja Masyarakat Advent hari ke-7. Bukan hanya gereja Masyarakat Advent hari ke-7. Karena apa? Dalam kitab Wahyu dikatakan ada perkabaran 3 malaikat. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Inilah yang dibenci, yang membuat kaget binatang yang keluar dari bumi atau tanduk kecil. Pada saat ia berkuasa menguasai dunia dengan undang-undang hari Minggu melalui binatang pertama yang melaksanakan, dia kaget, dia geram, dia tidak suka mendengar kabar-kabar dari timur. Kabar-kabar dari timur ini sebetulnya adalah perkabaran 3 malaikat yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6-11. Yang dikatakan bahwa sudah rubuh Babel. Perkabaran 3 malaikat yang pertama, yaitu pemberitaan Injil yang kekal ke seluruh dunia. Nomor 1, dia tidak suka. Kemudian nomor 2, sudah rubuh Babel, kota besar yang memabukkan segala bangsa dan anggur hawa nafsu. Jadi Babel ini merupakan sistem yang dibangun oleh naga atau iblis yang menyamai Allah Bapa di surga. Kita mempunyai Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Setan atau Lucifer jatuh karena dalam Yesaya dikatakan bahwa ia hendak datang ke gunung kudus Allah di sebelah utara. Ia hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi di bumi dia berkuasa. Pada saat Yesus sudah selesai puasa, dia tunjukkan dunia itu bahwa dia katakan bahwa seluruh dunia ini akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Artinya apa? Iblis ini penguasa dunia karena dilemparkan ke dunia ini. Maka dikatakan dalam kitab Yesaya, terkutuklah engkau hai bumi karena iblis dilemparkan ke bumi ini. Jadi Babel ini melambangkan suatu apa? Kekuasaan iblis di dunia ini yang dijalankan oleh binatang yang keluar dari laut, yaitu sistemnya. Karena dia bisa bertahan sampai ribuan tahun, yang menggabungkan agama dan negara. Jadi dikatakan dalam perkabaran malaikat yang kedua, dikatakan sudah rubuh Babel, kota besar yang memabukkan segala bangsa. Nah, tadi dikatakan bahwa segala bangsa akan mengikutinya dengan anggur hawa nafsunya. Kemudian yang perkabaran yang paling ketiga, yang paling dia benci ini nomor 3. Siapa yang menyembah binatang serta patungnya dan menerima tanda pada dahinya dan tangannya akan minum cawan anggur murka Allah dan disiksa dengan api dan belerang. Jadi perkabaran 3 malaikat yang nomor 3 ini paling dibenci, ya, paling dia tidak suka kabar-kabar dari timur ini. Anjuran atau amaran yang diberikan oleh malaikat Tuhan melalui gereja Masyarakat hari ke-7 bahwa barang siapa yang menyembah binatang, artinya mengikut binatang itu, ya, yang mengikuti undang-undang hari Minggu, menerima tanda pada dahinya dan tangannya, ia akan minum cawan anggur murka Allah, akan siksa. Jadi
Ini adalah suatu amaran yang diberikan oleh gereja Masyarakat Advent hari ke-7 dan saudara-saudara kita yang di luar kandang yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 27, ada juga umat-umat Tuhan di luar kandang bahwa barang siapa yang mengikut binatang itu, artinya yang mengikut undang-undang hari Minggu yang akan diterapkan sebelum masa kesusahan besar akan terjadi, ia akan minum cawan anggur murka Allah. Raja negeri utara itu, tanda kutip itu, keluar dengan kegeramannya yang paling besar. Sebab ini diberitakan, tentu kalau saat ini diberitakan kan banyak orang jadi sadar. Sekarang bagaimana dengan kabar dari utara? Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian, Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Semua kabar dari sebelah utara itu adalah kabar tentang apa? Kerajaan Allah. Karena apa? Tuhan bertahta di Gunung Sion jauh sebelah utara. Ingat kata Lucifer, aku hendak ingin menyamai yang maha tinggi. Aku hendak duduk di gunung jauh di sebelah utara. Itulah keinginan Lucifer sebelum dia jatuh. Dia hendak menyamai Allah Bapa. Jadi kalau dikatakan kabar-kabar dari sebelah utara adalah seluruh kabar-kabar yang berasal dari kerajaan surga. Tadi kabar-kabar dari sebelah timur adalah kabar-kabar tentang kedatangan anak manusia yang kedua, yaitu Tuhan Yesus. Tentang rubuhnya Babel dan lain-lain. Tetapi kalau dibilang kata kabar dari utara adalah kabar tentang kerajaan surga. Kerajaan Allah, Gunung Sion yang terletak jauh di sebelah utara atau kabar dari surga. Jadi pada saat Raja negeri utara tersebut sedang giat dengan penipuannya, yaitu ingin menjadikan bumi seperti surga, dan dengan pesan damai dan kasih, peace, ya kasih. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa bumi ini akan hancur dengan segala kemegahannya. Tetapi Raja negeri utara akan terkejut. Karena apa? Dengan berita-berita dari negeri utara, dari kabar-kabar dari utara ini. Karena dia mengatakan kepada seluruh pengikutnya bahwa mari kita berdamai dengan kasih. Kan tadi dikatakan dengan seperti domba. Bumi ini akan damai dengan kasih. Tapi Tuhan mengatakan, tidak pernah Tuhan mengatakan bumi ini akan menjadi baik. Semua akan hancur. Ya, jadi ini sangat bertentangan, sangat kontradiksi. Sehingga menyebabkan kabar-kabar ini menyebabkan tidak sukanya Raja negeri utara atau tanduk kecil. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Jadi kalau tadi kita lihat kabar-kabar dari timur, yaitu tentang perkabaran 3 malaikat, kabar-kabar dari utara, kalau ada malaikat Tuhan, ya dikatakan sini, seorang malaikat lain turun dari surga. Nah, kalau kita mengatakan surga, berarti Tuhan Allah, kerajaan Allah. Berarti ini adalah kabar-kabar dari sebelah utara. Dari utara yang mengejutkan hati Raja negeri utara tersebut. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Sini dikatakan sudah rubuh Babel. Bukan secara literal ya, tetapi ini adalah suatu sistem yang menggabungkan antara negara dan agama yang sudah sembuh lukanya pada akhir zaman kita hidup sekarang ini sampai sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ini adalah kabar-kabar yang tidak ia sukain, yang sangat mengejutkan hatinya, tanduk kecil itu, karena dia sekarang lagi berhappy-happy dengan binatang yang keluar dari bumi, menguasai seluruh dunia, baik kaya atau miskin, baik kuat atau lemah, semua dikuasainya dan semua dikunjunginya. Tinggal negeri Mesir yang tersisa 5 yang belum terluput. Semua akan dikuasainya, apalagi sekarang zaman pandemi. Semua orang membutuhkan dana. Karena apa? Karena Raja negeri utara ini kaya.
Inilah yang tidak disukai oleh apa? Oleh Raja Negeri Utara atau Tanduk Kecil atau sistem itu. Karena dikatakan sudah rubuh sistem itu. Sudah rubuh. Nah, ini belum terjadi, nanti akan terjadi. Ya, ini yang tidak disukai dan mengejutkan hatinya. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya. Jadi, ajakan untuk keluar dari Babel ini yang tidak disukai. Yang dikatakan oleh malaikat tadi, artinya apa? Ajakan untuk kita tidak mengikuti undang-undang hari Minggu. Ya, ajakan untuk keluar dari Babel. Berarti kalau kita keluar dari Babel ini adalah umat-umat Tuhan yang dimeteraikan, yang dilambangkan 144.000. Artinya dimeteraikan nama Allah, Bapa dan Anaknya. Ya, yang tidak menerima tanda binatang itu baik di dahi dan di tangannya. Tandanya apa? Yaitu undang-undang hari Minggu. Nah, ini adalah ajakan-ajakan untuk keluar dari sistem itu. Ini yang tidak disukai, yang mengejutkan dari Tanduk Kecil tersebut. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Nah, jadi dikatakan di sini bahwa Wahyu 18 ayat 4 dikatakan, "Pergilah kamu, hai umatku, umat Tuhan. Pergi dari situ, jangan mengambil bagian dari dosa-dosanya." Ya, ini yang tidak disukain, karena nanti banyak orang yang bertobat di hujan akhir. Akan terjadi hujan akhir seperti pada zaman Pentakosta. Nanti akan banyak orang bertobat. Ya, akan banyak orang bertobat. Jadi seperti firman Tuhan mengatakan, yang terdahulu jadi terbelakang, dan terbelakang akan terdahulu. Jadi menjelang kesusahan yang besar atau the great turbulence, kesusahan yang tidak pernah terjadi sepanjang zaman manusia ada, itu akan ada hujan akhir. Mereka mendengar ajakan-ajakan dari apa? Utara. Kabar-kabar dari utara ini yaitu ajakan-ajakan dari malaikat Tuhan yang turun dari surga. Supaya apa? Mengajak umat-umat Tuhan itu pergi, keluar dari Babel. Artinya bukan secara literal, artinya jangan kamu ikutin apa yang diundang-undangkan oleh Tanduk Kecil itu, yaitu undang-undang hari Minggu. Pergi, jangan kamu ikutin. Sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Jadi karena dia mendengar kabar-kabar dari sebelah timur tentang perkabaran 3 malaikat, dan dari sebelah utara tentang kerajaan surga melalui malaikatnya untuk pergi keluar dari Babel, ya, itu membuat geram hatinya. Sangat geram, sehingga dia memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa, keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dalam kitab Daniel ini sudah dikatakan bahwa ia ini adalah Tanduk Kecil akan membinasakan dan memusnahkan banyak orang yang tidak mau mengikuti apa? Patungnya atau undang-undang hari Minggu. Jadi yang dikatakan pembinasa keji itu adalah Tanduk Kecil, yaitu sistem ini yang menggabungkan agama dan negara. Jadi saya ulangin lagi, kabar-kabar dari sebelah timur yaitu perkabaran tentang 3 malaikat yang didengungkan atau dikabarkan oleh gereja Masehi Advent hari ke-7. Tetapi Tuhan mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 27, ada domba-dombaku di luar kandang. Jadi bukan hanya gereja Masehi Advent hari ke-7 saja, ada denominasi lainnya juga. Tentu mereka yang akan menolak tentang undang-undang hari Minggu, percaya kepada Yesus Kristus nomor 1. Nomor 2, sekarang apakah mereka mengakui undang-undang hari Minggu? Kalau mereka mengakui, mereka bukan domba-domba Tuhan dari yang lain di luar kandang. Mereka ngikut kepada Tanduk Kecil ini. Tetapi ada, Tuhan sudah mengatakan bahwa akan ada Amon, Esau, Edom, ya, mereka-mereka itu yang bukan beragama Masehi Advent hari ke-7 yang akan menolak juga tentang undang-undang hari Minggu itu. Jadi kabar-kabar dari utara itu tentang kerajaan Allah, tentang ajakan-ajakan keluar ya dari Babel itu yang didengungkan atau disebarkan oleh gereja Masehi Advent hari ke-7 dan denominasi lainnya yang menolak undang-undang hari Minggu seperti Yohanes 10 ayat 27. Jadi umat-umat Tuhan itu tidak perlu takut karena kita sudah diamarkan oleh Tuhan melalui nubuatan ini.
ini akan terjadi dan ini belum terjadi dan akan terjadi di zaman kita. Apakah kita nanti akan ikut merasakannya sebelum kita diistirahatkan oleh Tuhan? Apakah anak-anak kita yang akan merasakannya? Kita tidak pernah tahu, tapi ini pasti terjadi karena apa yang dinubuatkan Tuhan itu pasti terjadi, tidak pernah meleset. Ayat 45. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Tadi kita sudah tahu bahwa karena dia mendengar kabar-kabar dari sebelah timur dan utara, dia geram. Dia memusnahkan, membinasakan orang-orang, yaitu orang-orang gereja masih Advent yang memberitakan tentang perkabaran 3 malaikat itu. Dan kemudian akan membinasakan orang-orang yang tidak mau mengikuti tanda binatang itu, yaitu apa? Undang-undang hari Minggu. Lalu ayat 45 dikatakan, ia akan mendirikan kemah kebesarannya antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Nah, kita lihat sekarang gunung Sinai, hukum Tuhan dikeluarkan. Ya, jadi menurut geografis di antara laut dan gunung permai yang kudus itu adalah laut Mediterania. Antara laut dan kota Yerusalem adalah gunung permai yang kudus. Mengapa disebut gunung permai yang kudus? Karena di gunung permai yang kudus itu Tuhan memberikan 10 hukum yang sekarang kita kenal sebagai hukum Taurat kepada umatnya, bangsa Israel kuno dan kepada Israel rohani kita. Dan di Gunung Kudus itu, di Gunung Permai yang kudus itu, Tuhan Yesus berkhotbah pada saat dia ada di atas dunia ini, yaitu di Bukit Sion. Makanya dikatakan Bukit Sion itu adalah Bukit Allah. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai dan yang kudus. Secara geografis ini kan di antara laut Mediterania dan kota Yerusalem, yaitu gunung Sinai atau gunung Sion tempat Yesus berkhotbah. Loh, kenapa dia secara Alkitab, kenapa dia mendirikan kemah kebesarannya? Apa yang dimaksudkannya? Mari kita cari tahu. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya. Apa yang dimaksud dengan antikristus? Ya, kalau saya bilang antikristus berarti orang-orang yang anti ini kan berarti sudah mengenal dulu Kristus. Beda dengan dibilang Mesir. Firaun mengatakan siapakah Tuhan itu? Dikatakan ya kan, makanya disebut negeri Mesir atau negeri kafir atau ateis atau komunis. Jadi tidak mengenal sama sekali. Tetapi yang dikatakan raja negeri utara itu antikristus. Mengapa disebut antikristus? Karena sebetulnya dia mengenal Yesus. Sekarang pertanyaan, ini kan terjadi kan ya, segala sesuatu kan mereka mengenalkan menggunakan nama Tuhan Yesus. Makanya tapi mereka anti karena perbuatannya melawan Kristus dan membuat tandingannya. Makanya disebut antikristus. Jadi kalau dibilang anti ini bukan berarti opposite-nya atau lawannya, tetapi satu pihak, tetapi dia membuat tandingannya, bukan aslinya. Bukan Yesus yang asli. Nah, jadi antikristus ini sedang mendirikan kemah kebesarannya di Bukit Sion yang seperti dikatakan ayat Alkitab. Nah, apa ini maksudnya? Jadi artinya antikristus ini sedang dan akan mengepung umat-umat Tuhan yang berada di Yerusalem secara geografis atau Yerusalem secara rohani. Secara rohani adalah sedang berusaha untuk mengeluarkan undang-undang hari Minggu. Ia dikatakan ia akan mendirikan kemah kebesarannya. Kan iblis atau naga itu sudah tahu bahwa hari ke-7 adalah hari kudus Tuhan. Tuhan berhenti menciptakan langit dan bumi dan dilihat segala sesuatu sempurna. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Dan ia membuat tandingannya iblis. Yaitu apa? Hari Sabat palsu. Yaitu hari apa? Hari Minggu. Jadi kalau dibilang ia mendirikan kemah kebesarannya, ia sedang mengepung umat-umat Tuhan. Yang di mana? Nanti kita lihat. Dengan apa? Secara rohani adalah dengan menggunakan binatang yang keluar dari bumi yang bertanduk 2, yang seperti domba dan berbicara seperti naga, ia akan mengeluarkan undang-undang hari Minggu.
Ia akan mengepung umat-umat Tuhan. Sehingga tidak bisa menjual atau membeli. Tidak bisa dan memotong distribusi makanan. Sehingga pada kelaparan. Sehingga orang menyerah. Supaya semua orang menyerah. Dan dengan menyerahnya mereka terpaksa mengikutkan undang-undang hari Minggu. Ini yang dimaksud dengan ia mendirikan kemah kebesarannya. Ini akan terjadi, saudara. Undang-undang hari Minggu ini. Sebuah undang-undang akan dilaksanakan dan dipaksakan untuk menyucikan hari Minggu oleh Roma Kepausan yang menodai kesucian hari Sabat hari ke-7. Jadi kalau Tuhan Allah berhenti pada hari Sabat, hari kudus Tuhan, hari 7, hari Sabat atau hari Sabtu, naga juga membuat hari kudus juga tandingannya, yaitu hari Minggu, dan dia membuat undang-undangnya. Makanya dia mengepung, membangun kemah kebesarannya di antara Gunung Sion, artinya di antara umat-umat Tuhan. Ini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi sebelum Yesus datang atau hari itu, ini huruf besar, hari besar, Mikael datang, harus ada seorang yang durhaka. Yaitu binatang yang keluar dari laut. Yang dibantu oleh binatang yang keluar dari bumi. Yang akan menyesatkan banyak orang. Dengan Dengan undang-undang hari Minggu. Pada awalnya, hukum undang-undang hari Minggu itu akan dilaksanakan di Amerika Serikat. Karena kan kita sudah pelajarin, ia akan memasuki tanah permai. Yaitu tanah permai secara rohani, tanah yang Tuhan gunakan untuk tempat orang bebas beragama, jauh jangkauan dari iblis itu yang mau memusnahkan perempuan itu, yaitu jemaat Tuhan, the Pilgrim Fathers, yang lari ke Amerika tahun 1517 pada saat terjadi reformasi, gerakan reformasi Martin Luther. Jadi ia sudah memasuki tanah permai. Jadi pada saat ia memasuki tanah permai, ia akan melaksanakan undang-undang hari Minggu yang sudah disetujui oleh Senat Amerika. Jadi pertama kali dilakukan itu dari Amerika Serikat yang akan dipaksakan. Setelah itu tujuannya akan ke seluruh dunia. Apakah itu negara kaya, apakah itu negara miskin, itu semua akan tunduk. Karena mereka akan tunduk. Kalau mereka tidak akan tunduk, mereka akan kelaparan. Seperti dikatakan, sekarang pandemi, semua negara susah. Semua negara akan pinjam uang di World Bank. Tetapi masih ada penghalang tembok. Di Amerika penghalang temboknya Konstitusi Amerika. Tetapi kita tahu bahwa tanduk kecil itu sudah bertemu dengan Senat Amerika. Sudah bertemu dengan denominasi yang besar di Amerika. Karena Amerika adalah negara terbesar Protestan. Kemudian penghalang kedua Ini kan kalau penghalang yang di Amerika adalah konstitusi. Jadi berarti konstitusi di Amerika kan harus di-amendment atau dirubah supaya mengakui undang-undang hari Minggu. Nah, sekarang secara dunia atau worldwide kan ada namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations atau UN, atau yang bahasa Indonesia disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernahkah kita mendengar akan ada suatu cita-cita, akan ada satu pemerintahan dunia, satu pengadilan dunia? Jadi tembok-tembok ini harus dihalangin dulu, harus dirobohkan dulu. Jadi kalau di Amerika harus dirubah dulu konstitusi di Amerika supaya mengesahkan undang-undang hari Minggu. Setelah dari Amerika, mereka mengikuti undang-undang hari Minggu karena ia sudah memasuki tanah permai, lalu mereka akan menjarah ke seluruh dunia melalui Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. April tahun 1999, Roma Vatikan sudah memulai One World Court System. Artinya Satu pengadilan dunia. Sama hukumnya, seluruh dunia berarti nanti. One World Court System. Kemudian tanggal 26 Juni tahun 2000, United Religion Initiative atau prakarsa pemersatu agama. Jadi diprakarsai agama satu saja di Amerika. Di bawah siapa? Yang sudah memasuki tanah permai, yaitu tanduk kecil.
Kemudian tahun 2002 sudah diresmikan oleh Dewan Perserikatan PBB tentang International Court. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Kita semua sudah tahu kenapa ia menemui ajalnya dengan gambar ini. Akan ada suatu masa kesesakan yang besar, yaitu dibilang kepicikan Yakub, ya, yang belum pernah terjadi sejak manusia dijadikan, yaitu sebelum ada kesesakan yang besar ini sudah ada ujian akhir, atau setelah ada ujian akhir, yaitu banyak umat-umat Tuhan yang bertobat yang di luar kandang. Jadi pada saat pemaksaan undang-undang hari Minggu dijalankan ke seluruh dunia, ya sekarang belum, maka Tuhan tetap dan akan melindungi umat-umatnya yang sudah dimeteraikan, yang dilambangkan sebagai apa? 144.000 orang yang nanti kita akan pelajari di kitab Wahyu. Jadi mereka ini yang tidak kuat akan diistirahatkan oleh Tuhan, tapi yang kuat akan dilindungi. Mereka ini akan dikejar-kejar, mereka lari ke hutan-hutan, mereka tidak bisa berjual beli, distribusi makanan mereka akan diputus. Ini akan terjadi lagi, sejarah akan berulang lagi seperti yang terjadi di zaman kegelapan tanduk kecil, yaitu orang-orang Waldensi yang lari ke pegunungan Alpen. Itu akan terjadi, sejarah akan terjadi berulang. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi, tanduk kecil ini akan menemui ajalnya dan tidak seorang pun dapat menolongnya. Siapa yang bisa berdiri di hadapan Tuhan? Tidak ada. Tanduk kecil ini habis dengan apa? Pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu terdapat dalam Daniel 12 ayat 1. Mikael, yaitu Tuhan Yesus, pemimpin besar kita, akan melindungi anak-anak bangsa, akan melindungi umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan, yang bisa melewati satu fase yang besar, yaitu kesesakan yang besar, yaitu disebut the Great Turbulence. Ya kan, ini sungguh kesesakan yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah manusia ada. Jadi dikatakan akan ada suatu kesesakan, waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi ini adalah suatu kehancuran dunia. Kehancuran dunia akan terjadi, tetapi umat-umat Tuhan tetap selamat. Di sini dikatakan pada waktu itu bangsamu atau umat-umat Tuhan akan terluput yang sudah dimeteraikan, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang menolak hukum undang-undang hari Minggu. Dengan kedatangan Mikael atau Tuhan Yesus pemimpin besar itu, maka sejarah dunia tentu berakhir. Dan naga serta tanduk kecil akan dihukum. Saya pikir sampai sekian dulu kita sudah mempelajari seluruhnya kitab Daniel pasal 11. Ini merupakan suatu pelajaran yang luar biasa yang menuntun kita untuk kita lebih tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, supaya kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita mengikuti anggur hawa nafsu dari perempuan, yaitu iblis itu, ya. Karena sudah ada anjuran keluar dari kota Babel yang sesat itu. Jangan sampai kita mengikuti undang-undang hari Minggu. Demikian yang saya sampaikan untuk menerangkan firman Tuhan. Saya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa di surga, Allah yang penuh kasih. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang kami dengar melalui firman yang dibawakan Toro. Biarlah itu semua dapat tumbuh, menguatkan iman percaya kami untuk selalu menjadi anak Tuhan. Tuhan, saat ini kami bersyukur banyak hal yang kami dengar. Biarlah itu dapat menjadikan kehidupan kami selalu menjadi anak Tuhan dan selalu lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Tuhan, tolong jamah dan berkati Bapak Untoro sekeluarga, begitu juga untuk Pendeta Tanu, serta Bapak Bambang dan yang lain-lainnya pada malam hari ini. Biarlah selalu berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah jamah dengar doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini dan mengucap syukur. Amin.
Sekian acara Amin. Vesper kita pada malam hari ini. Selamat sahabat, terima kasih. Sama-sama. Nah, Sama.